Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, saya akan kembali membacakan bacaan buku berjudul Mindset, karya Carol S. Dweck, PhD. Buku yang saya baca adalah buku terjemahan yang berjudul Mindset, Mengerti Kekuatan Pola Pikir untuk Perubahan Besar dalam Hidup Anda, yang ditulis oleh Carol S. Dweck, PhD, yang edisi bahasa Indonesianya diterbitkan oleh PT Baca, Bentang Aksara Cahaya di tahun 2017. Buku aslinya sendiri berjudul Mindset, The New Psychology of Success, yang diterbitkan oleh Ballantine Books di tahun 2008. Dalam video bagian keempat ini, saya masih akan membacakan bab ke-6 dari buku Mindset, yang berjudul Mindset dalam Cinta, atau bukan? Baik teman-teman semua, sebelum saya mulai membacakan bagian bab 6 dari buku ini, bila teman-teman belum sempat subscribe, monggo ya silakan diklik tanda subscribe-nya. Teman-teman juga dapat mengklik tanda lonceng, sehingga teman-teman akan langsung dapat terupdate bila mana saya kembali mengunggah video bacaan buku baru pada kanal YouTube saya ini. Jika teman-teman merasa bahwa isi bukunya dapat membantu kolega lain yang sedang membutuhkan, teman-teman dapat mempertimbangkan untuk share link video ini di sosial media milik teman-teman juga ya. Ditunggu juga klik tanda like dan komentarnya di kolom komentar. Baik teman-teman semua, dalam video bagian keempat ini, saya masih akan membacakan bab ke-6 dari buku Mindset yang berjudul Mindset dalam Cinta, atau bukan? Saya masih akan membacakan bagian miskonsepsi tentang hubungan percintaan, di mana beberapa dari kita menganggap pasangan kita sebagai musuh atau seseorang yang pendapatnya harus dikalahkan. Lalu, bagaimana cara kita, orang-orang yang berpikiran memiliki pola pikir berkembang ini, dapat mengatasinya? Yuk kita dengar sama-sama. Mindset, The New Psychology of Success, oleh Carol S. Dweck, PhD. Bab 6, Mindset dalam Cinta. Halaman 226 dan 227. Pasangan sebagai musuh. Dengan mindset tetap, boleh jadi suatu ketika pasangan Anda bagaikan cahaya penerang dalam hidup Anda. Tetapi pada saat yang lain, dia menjadi musuh Anda. Mengapa orang-orang ingin mengubah orang yang dicintai menjadi musuhnya? Ketika Anda gagal dalam tugas-tugas tertentu, sulit untuk menyalahkan orang lain. Tetapi, ketika ada sesuatu yang salah dalam hubungan Anda, mudah sekali untuk menyalahkan orang lain. Pada kenyataannya, dalam mindset tetap, Anda memiliki serangkaian pilihan terbatas. Salah satunya adalah menyalahkan kualitas-kualitas permanen Anda sendiri. Dan pilihan yang lain adalah menyalahkan kualitas-kualitas permanen pasangan Anda. Anda dapat melihat betapa menyenangkan menimpakan kesalahan kepada orang lain. Sisa-sisa mindset tetap saya masih membuat saya memiliki dorongan yang tidak tertahankan untuk membela diri dan menyalahkan orang lain ketika ada sesuatu yang berjalan keliru dalam hubungan tertentu. Ini bukan salahku. Untuk menghadapi kebiasaan buruk ini, saya dan suami menciptakan pihak ketiga, manusia imajiner yang kami beri nama Maurice. Setiap kali saya mulai mencari siapa yang salah, kami menunjuk Maurice dan menimpakan kesalahan ini padanya. Masih ingat betapa sulitnya bagi orang-orang bermindset tetap untuk memaafkan? Sebagian dari kesulitan ini adalah karena mereka merasa dicap dengan penolakan atau keretakan hubungan. Tetapi, sebagian lainnya adalah karena jika mereka memaafkan pasangannya, jika mereka melihat pasangannya sebagai orang yang pantas dimaafkan, mereka harus menanggung sendiri lebih banyak kesalahan itu. Jika pasangan saya adalah orang baik, pastinya saya yang buruk. Pastilah saya merupakan pihak yang salah. Jadi kebanyakan dari kita merasa bahwa ya kalau pasangan kita dimaafkan ya berarti kita yang salah. Padahal hal seperti ini menurut Carol S. Dweck adalah sebuah miskonsepsi. Hal yang sama juga bisa terjadi pada orang tua.
Jika Anda mengalami kesulitan dalam hubungan dengan orang tua, kesalahan siapa ini? Jika orang tua tidak cukup mencintai Anda, apakah mereka orang tua yang buruk? Ataukah Anda yang tidak pantas dicintai? Halaman 228. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan buruk yang menghantui kita dalam mindset tetap. Apakah ada jalan keluarnya? Saya pernah mengalami dilema ini. Ibu saya tidak mencintai saya. Sebagian besar hidup saya gunakan untuk mengatasi hal ini dengan menyalahkan ibu saya dan merasakan kebencian. Tetapi, saya tidak lagi puas hanya dengan melindungi diri sendiri. Saya merindukan hubungan yang penuh kasih sayang bersama ibu saya. Namun, hal terakhir yang saya inginkan adalah menjadi salah satu dari anak-anak yang memohon restu dari orang tua yang tidak pernah memberikannya. Kemudian saya menyadari sesuatu. Saya mengendalikan bagian dari hubungan tersebut. Bagian saya. Saya dapat memiliki bagian saya dari hubungan tersebut. Setidaknya, saya dapat menjadi seorang putri penuh kasih sayang yang saya inginkan. Sampai batas tertentu, tidak masalah apa yang ibu lakukan. Saya akan tetap melangkah pantang mundur. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saya merasakan perkembangan mengagumkan yang membuat kebencian saya berlalu dan berusaha melangkah ke depan untuk memperbaiki hubungan tersebut. Sisanya sama sekali tidak relevan untuk dibicarakan karena saya tidak sedang mencari pengakuan. Tetapi saya akan menceritakannya kepada Anda. Sesuatu yang tak terduga terjadi. 3 tahun kemudian, ibu mengatakan kepada saya, "Jika setiap orang mengatakan kepadaku bahwa aku tidak mencintai anak-anakku, aku benar-benar merasa terhina. Tetapi sekarang aku sadar, ini memang benar. Apakah ini karena orang tuaku tidak mencintai kami, atau karena aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri, atau karena aku tidak mengerti apa arti cinta yang sebenarnya? Aku benar-benar tidak tahu. Tetapi sekarang aku tahu apa artinya cinta." Sejak saat itu hingga kematian ibu saya 25 tahun kemudian, kami menjadi semakin dekat. Kami merasa begitu bersemangat. Bahkan semakin menyadari arti kehadiran masing-masing dalam hidup kami. Suatu ketika beberapa tahun lalu, setelah beliau mengalami serangan stroke, para dokter memperingatkan saya bahwa beliau sudah tidak bisa berbicara dan mungkin tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Saya berjalan memasuki kamar. Beliau menatap saya dan mengatakan, "Carol, aku suka pakaianmu." Halaman 229. Apa yang membuat saya mengambil langkah tersebut untuk memilih perkembangan dan mengambil resiko penolakan? Dalam mindset tetap, saya perlu menyalahkan orang lain dan kebencian. Ini membuat saya merasa lebih bijak, kuat, dan tegar, dan bukan berpikir bahwa sayalah yang bersalah. Mindset tumbuh memungkinkan saya menyingkirkan kebiasaan menyalahkan orang lain tersebut dan terus berjalan ke depan. Mindset tumbuh telah mengembalikan ibu saya. Saya ingat ketika kami masih kanak-kanak dan melakukan sesuatu yang bodoh, seperti menjatuhkan es krim contong ke kaki. Kemudian menoleh kepada teman di dekat kami dan mengatakan, "Lihat apa yang telah kamu lakukan padaku." Menyalahkan orang lain mungkin membuat Anda merasa tidak bodoh, tetapi Anda masih mengenakan sepatu yang penuh es krim dan teman yang berusaha membela diri. Dalam sebuah hubungan, mindset tumbuh memungkinkan Anda untuk tidak menyalahkan orang lain, memahami persoalan yang sebenarnya, dan berusaha untuk dapat menyelesaikannya bersama-sama. Baik, teman-teman semua, saya akan mengakhiri bacaan buku saya di pagi hari ini di halaman 229. Bagian dari bab 6 berjudul Mindset dalam Cinta
dari halaman 226 sampai dengan 229. Kembali lagi buat teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan diklik tanda subscribe dan juga klik tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru mengenai bacaan-bacaan buku baru nantinya. Buat teman-teman yang belum like, monggo silakan diklik tanda like dan juga saya tunggu feedbacknya di kolom komentar. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan buku di pagi hari ini. Semoga apa yang teman-teman dengarkan di pagi hari ini dapat memberikan manfaat baik jangka panjang maupun jangka pendek dalam hubungan teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono. Dah.